Shalom, selamat malam jemaat puji Daud yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Mari siapkan hati kita sama-sama mengikuti ibadah doa malam secara online. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, di mana Kau izinkan kami setiap umat pilihan-Mu bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau hadir di tengah kami saat ini, meskipun kami ibadah secara online. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah dari awal benar sampai selesai hanya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di kehidupan kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Amin. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sama-sama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sama-sama katakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sembah Tuhan. Oh, Kiara Maya Shande.
Engkau setia. Oh, terima kasih Tuhan, sebab kasih setia. Ini jiwa kami yang haus kepadamu Tuhan, haus hadirat-Mu. Oh, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami bangga Tuhan menyala seperti Engkau, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Pernah dilihat mata, yes, dan tak pernah didengar telinga, oh yeah, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Pujilah Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah sanggup melakukan
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang sanggup. Amin. Kami percaya dengan iman Tuhan, apapun yang uji terjadi di kehidupan kami, ini semua membawa kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau senantiasa menyertai setiap kami, langkah-langkah kehidupan kami, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, selagi ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Amin. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom, keluarga Kunci Daud, dimanapun Bapak Ibu berada, pasti di rumah. Nah, kali ini kita akan dengarkan khotbah dengan cara yang berbeda. Kita akan talk show bersama Bapak Stefanus Warno dari rumahnya hari ini, dan mari bersama-sama kita menikmati doa malam kali ini. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati di rumah masing-masing. Amin. Mana kabarnya Pak? Puji Tuhan, luar biasa, baik-baik. Tetap sehat Pak ya? Haleluya. Iya Bapak Ibu, sebenarnya ada kabar duka ini buat Pak Stefanus. Ikan koinya mati. 80 ekor. 80 ekor. Itu kalau dipepes benar Pak. Pepes koi kapan lagi ya? Kita akan berdoa sebentar. Oh iya. Sebelum mulai kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang ada di surga, tapi Engkau juga Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, karena Engkau Tuhan yang maha hadir bagi kami. Sebentar kami akan berbincang-bincang tentang firman-Mu, dan yang kami tahu, apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Sehingga pada waktu kami memperbincangkan firman-Mu,
Kami mohon berkat-Mu turun atas kami sekalian, baik kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat Kunci Daud yang ada di rumah masing-masing. Engkau lawat kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran ini juga yang akan menolong kami untuk membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu, dan kami menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Di dalam berkat-Mu ya Tuhan, kami akan memulai acara kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kali ini kita mau bicara tentang memberitakan Injil. Ya, sebelum kita membicarakan tentang pemberitaan Injil, saya ingin membacakan firman Tuhan yang menjadi tema kita pada hari ini dalam surat Roma pasal yang pertama 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma pasal yang pertama ayat 13 sampai 15, begini kata firman Tuhan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Jadi yang kita bicarakan hari ini tentang kerinduan seorang yang namanya Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, secara singkat, surat ini merupakan sebuah surat yang paling panjang, mungkin ya suratnya Paulus, yang temanya yang juga paling teologis. Surat ini ditulis kira-kira tahun 57 Masehi, dan waktu itu Paulus ada di kota Korintus, tinggal di rumah seorang yang namanya Gaius dalam perjalanan penginjilan yang ketiga. Dan dia tuliskan dari Korintus surat ini. Dia punya keinginan pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Yang saya tertarik, waktu Paulus ingin memberitakan Injil, ini adalah sesuatu masa yang disebut dengan masa sulit sebenarnya. Ya, gereja yang berpusat di Yerusalem sedang dilanda dengan sebuah kesulitan sampai mereka menjadi orang-orang kudus yang miskin. Jadi Paulus itu dari Korintus inginnya pergi ke Yerusalem membawa persembahannya orang-orang Korintus khususnya, dan provinsi Akaya pada umumnya pada waktu itu ingin dibawa ke Yerusalem, dan setelah Yerusalem dia ingin ke Roma. Tapi katanya Paulus selalu di tengah-tengah keinginannya itu dia menemukan sebuah halangan-halangan, ya, karena kesulitan demi kesulitan, sehingga sepertinya keinginan Paulus itu tidak tercapai. Tapi kalau kita melihat nanti kemudian, pada waktu Paulus pergi ke Yerusalem menyampaikan persembahan orang-orang Akaya, sebab itu orang-orang Akaya, orang-orang Filipi juga ya yang ada di provinsi lain, mereka disebut orang-orang yang luar biasa. Dalam kesulitan mereka masih tetap punya sebuah kemauan untuk berkorban, untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan itu dibawa sebagai buah pelayanan ke Yerusalem. Setelah dari Yerusalem, rencananya Paulus ingin pergi ke Roma, walaupun terhalang, tapi satu kali Tuhan buka jalan. Di tengah-tengah kesulitannya, justru Paulus ditangkap di kota Roma, diadili di sana, lalu naik banding. Nah, karena naik banding, Paulus dikirim ke Roma. Jadi saya katakan waktu Paulus ada di Roma, dia menulis surat-surat kiriman penjara, ada 4 surat. Surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Saya punya pemikiran khusus. Pada waktu dia ada di Roma, berarti ini adalah sesuatu kerinduan yang terhalang. Tapi justru dalam sebuah masalah dan kesulitan, Paulus sampai kepada sebuah cita-cita yang dia cita-citakan. Ya. Dan itu tentunya singkatan apa yang kita lihat dari cerita ini. Dalam masa sulit, semangat memberitakan Injil harus tetap ada, dan dalam masa sulit mendorong, membantu, menolong saudara kita yang lemah dalam pemberitaan Injil, kita akan tetap lakukan supaya Injil sampai kepada seluruh orang-orang yang membutuhkannya. Ya, puji Tuhan.
misalkan kalau diterapkan di era yang sekarang ini, berarti memberitakan Injil ini kan yang paling mudah itu adalah berdampak gitu ya Pak, bagi sesama. Jadi contoh gitu ya mungkin ya. Ya, Jadi berkat ya gitu. Tapi kan ini kan situasi ya sulit toh, Pak. Istilahnya pekerjaan juga sulit. Nggak seperti dulu. Ya, new normal ini juga membuat new income. ya, Yang dulunya income-nya besar ya jadi new, Pak, kecil Jadi new. gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini apa masih bisa toh, Pak? Kita jadi berkat buat orang lain. saya pikir bisa itu tetap bisa, asal kita punya sebuah kerinduan. Ya, kerinduan untuk memberitakan Injil, ya dalam segala kesulitan, dalam segala petaka, dalam tanda petik yang kita mesti alami ini, kalau kita ditanya apakah masih bisa kita memberitakan Injil, pasti bisa. Yang pertama harus ada sebuah keinginan. Paulus berkata dalam surat Filipi bahwa keinginan dan pekerjaan itu datang dari Tuhan. Niat gitu, Pak ya. Niat itu keinginan, pekerjaan itu kemampuan, itu datang dari Tuhan. Ya, kadang-kadang hati niat, Nah, tapi kemampuan tidak ada. lah ya. Jadi orang Jawa ngomong ati karep, bondone cupat. Cepat atau sebaliknya, Pak ya. Ya, keinginannya cepat, bondone malah cepat. Lebih cepat, ya. Tapi kita lihat bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Saya sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita firman, kadang-kadang pikir juga begitu, Pak Yudi. Dalam situasi begini ini apa yang akan terjadi? Nah, ya betul, Pak. Ya toh? Dan kita sulit untuk mencari tema apa yang akan menarik untuk orang dikhotbahkan lagi. Betul. Sepertinya sudah kehilangan tema apapun sepertinya menurut saya sudah tidak bisa menjadi sebuah tema yang menarik. Tapi saya temukan tema dalam penderitaan, dalam kesulitan ini. Saya jadi ingat janda. Jadi Sarfat tuh, Pak ya. Ya, janda di Sarfat. Dia ini berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan dia mengalami sebuah masalah. Tapi yang dialami justru sebuah pengalaman berita yang tidak pernah usang sampai sekarang. Yaitu dengan adanya minyak sedikit dan tepung sedikit cukup untuk hidup. Ya. Sehingga dalam pengalaman yang begitu tuh pemberitaan Injil jalan. Itu, Pak ya. Ya, tidak ada. Memang saya mengakui seperti kekurangan tema, Pak, untuk menyampaikan apa yang harus disampaikannya. Tapi kalau saya bisa menyampaikan sebuah tema yang paling bagus, tema itu bukan sebuah pengajaran saja, tapi tema itu pengalaman. Dari awal bulan Januari sampai Agustus, saya ada dalam posisi yang seperti itu. Tapi saya bersaksi, menu makan tidak menurun. Jadi porsi tubuh ini tidak Porsi turun, Pak tubuh ya. tidak turun, malah mekar ini. Mekar. Naik 4 kilo. Kenapa? Saya waktu itu masih bisa melihat ya isi beras yang sedikit, lauk yang sedikit, tapi tetap cukup sampai dengan hari ini. Dan Puji saya Tuhan. pikir ini sebuah berita Injil loh, Iya, iya, iya. yang Betul, Pak. disampaikan kepada jemaat-jemaat. Ya mungkin Anda juga yang mendengar hari ini, Anda jangan khawatir tentang tepung yang sedikit dan lauk yang tinggal sedikit. Percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan kita Amin, sampai amin. pandemi ini selesai. Iya, amin, Pak. Ya, Mungkin itu. sampai selama-lamanya. Sampai Pak. selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai saya baca firman Tuhan, katanya Daniel pernah berkata kepada Tuhan, mungkin dalam doanya Pak Yudi, sampai kapan ini kesulitan menderita bangsa kami? Katanya 70 kali 7 masa. Ada orang yang terjemahkan masa dengan minggu, karena minggu itu sama dengan sabuim, masa. Ada yang menerjemahkan 70 kali 7 masa itu masa dengan tahun. Dari 490 tahun. Nah, kalau pandemi itu 490 tahun, Pak Yudi, kita sudah tidak ada. Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi yang saya imani, mau berapapun biar terjadi. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kita. Dengan tepung yang sedikit, dengan lauk yang sedikit atau minyak sedikit, cukup sampai kapanpun juga. Iya. Ya. Nah, Mas Daniel, ada satu lagi yang saya mikir nih, Pak. Kalau tadi ngomongin tentang bagaimana menjadi berkat, Pak ya. Nah, nanti kalau disambung sama yang Paulus lakukan tentang kerinduannya dia
memberitakan Injil, Pak. Nah ini sudah kondisi seperti ini, setiap orang sibuk ya, sibuk cari cari rezekinya sendiri, gitu ya Pak. Cari rezeki Cari masing-masing. sendiri, kondisi gereja juga tidak seperti dulu lagi, gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa aja Pak yang membuat kita tetap punya semangat untuk memberitakan Injil, Pak? Langkah yang pertama itu untuk kita semangat memberitakan Injil, kita mesti tahu dulu kenapa kita harus memberitakan Injil. Paulus pernah berkata kepada jemaat Korintus, pemberitaan Injil adalah sebuah tugas yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku, dan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Oh, jadi standar operating procedure-nya orang Kristen lah ya, Ya, memberitakan Injil. itu dasarnya memberitakan Injil. Jadi orang Kristen kalau tidak memberitakan Injil itu celaka. Celakalah aku, mungkin kalau kita lihat bahasa kita ya, terkutuklah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Saya pikir pandemi, persoalan, penderitaan, katakanlah kita sebut itu sebuah satu celaka. Tapi lebih celaka kalau kita tidak memberitakan Injil. Ya. Itu yang paling penting, dasar paling penting. Panggilan Kristen adalah untuk memberitakan Injil. Ya. Yang nomor satu Pak ya, berarti Nomor satu, dasarnya harus tahu dulu. dasarnya. Jadi mampu, tidak mampu, nanti Tuhan berikan kemampuan. Tapi yang pertama menjadi kerinduan adalah betapa celaka kalau kita ini sampai tidak memberitakan Injil. Jadi celakanya kita ini bukan karena pemasukan turun. Ya itu ya dianggap celaka lah. Ya. Income mulai tidak ada. Bagaimana kesulitan demi kesulitan tiba. Ya itu memang sebuah masalah, sebuah celaka. Tapi lebih celaka lagi kalau tidak memberitakan Injil. Jadi ada pertimbangan memberitakan Injil. Yang kedua, dalam kitab Roma juga Paulus berkata, kenapa Injil itu harus diberitakan? Ya, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil ini kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyelamatkan ya orang yang percaya. Nah, tentunya kalau kita memberitakan Injil, Pak Yudi, pasti kita memberitakan Injil itu Injil yang sudah kita percaya. Berarti yang kita sudah jalani, Pak. Nah, supaya orang lain juga menjadi percaya. Dan yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, seperti Paulus ini. Dia melihat sebuah kenyataan hidupnya dia dalam kesulitan demi kesulitan. Kalau kita pikir juga lucu. Dia sendiri juga dalam kesulitan, untuk apa memberitakan berita Injil, berita baik kepada orang lain. Jangan-jangan orang berkata, lah kamu ya begitu kok, ada apa kamu beritakan yang ini? Nah itu yang membuat kita juga menjadi pesimis ya untuk memberitakan Injil, tidak punya kekuatan. Tapi dalam pelayanan Paulus dalam Kisah Para Rasul, selalu ditulis di tengah-tengah semua kesulitan, ya, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada Paulus. Dan saya pikir mungkin pertimbangan dari Tuhan juga, ini kan untuk Injil, untuk pemberitaan Injil. Jadi saya ambil kesimpulan itu, mungkin Paulus ditolong, dicukupi, dia tidak sampai merasakan sebuah kehidupan yang sangat celaka karena ada satu tekad memberitakan Injil. Dan bagaimanapun Injil merupakan kekuatan Allah yang akan memberikan kekuatan untuk yang memberitakan, juga kekuatan baru untuk yang dapat sebuah berita. Berarti sebenarnya kita nggak boleh khawatir ya Pak, apakah kita akan nanti kesulitan apa enggak. Penting niatnya dulu, Ya, paham dasarnya apa, betul. gitu Pak ya. Nanti Tuhan sendiri yang akan menambahkan Pasti kekuatan. buka jalan. Pak Steve, ini saya pernah dengar statement ini. Dengan kondisi yang seperti ini kan banyak orang susah toh Pak. Ya. Banyak orang susah dan segala macam. Katanya ini Pak, katanya, kalau memberitakan Injil kepada orang-orang dalam tanda kutip memang menderita kesusahan, permasalahan, itu lebih mudah. Bener nggak sih Pak? Ya, ada lebih mudah juga. Kan mereka katanya haus. Ya. Sekarang ini kalau kita lihat pemberitaan Injil, semua orang haus akan berita, karena kita tahu Injil adalah sebuah kabar baik. Ya.
Nah, kita ini dikenyangkan berita-berita tidak baik terus ya Pak. Lah itu hoax-hoax sih Pak. Aduh, tidak baik terus ini yang terjadi. Kalau kita nonton TV aja, setiap kali ada berita, kalau kita pikir berita yang baik dengan tidak baik itu perbandingannya sangat-sangat tidak seimbang. Iya, iya. Bahkan setiap hari kita dikejutkan dengan berita-berita yang tidak baik. Betul. Nah, dalam berita yang tidak baik itu saya yakin kok orang-orang ini sudah mulai nonton TV aja kita sudah malas. Kita berkata beritanya itu lagi, Ya. itu lagi. Ya, untung hari ini mungkin Jemaat Kunci Daud lihat berita, oh bukan berita yang itu. Saya pikir supaya mereka juga dengar berita ini. Ya. Berita baik. Ya, lebih mudah. Kenapa? Ada satu jawaban. Injil itu adalah berita baik karena Injil merupakan kekuatan yang memberikan jawaban, yang menyelamatkan. Gitu Pak ya. Nah, Injil merupakan berita dengan harapan saya dan kita semua Jemaat Kunci Daud waktu memberitakan Injil juga kita menjadi jawaban buat mereka. Supaya apa yang kita beritakan ini benar-benar didukung dengan sebuah kehidupan kita yang berdampak bagi mereka. Iya, iya. Ya, Nah, ini contoh Pak ya. Misalkan ya, kan banyak orang tuh mikir, saya ini bukan pendeta, ya toh, bukan lulusan sekolah teologi, bukan apa ya dididik menjadi penginjil. ya. Jadi banyak mungkin teman-teman di Kunci Daud tuh menganggap, wah saya ini orang biasa, jemaat biasa gitu Pak ya. Ya. Terus kalau jemaat biasa Pak, contoh paling sederhana memberitakan Injil yang bagaimana Pak? Karena kan kita nggak diperlengkapi, Ya. wah teologi yang luar Dengan biasa. ilmu. Ah betul. Memberitakan Injil saya hari-hari ini justru yang sering saya lakukan sepertinya harus melepaskan itu namanya atribut kependetaan dan sebagainya. Saya ketemu dengan teman lama untuk memberitakan Injil. Kalau saya sebagai seorang pendeta sudah pakai atribut pendeta, pasti saya disebut pengkhotbah. Ya, orang berkata kemerasul gitu. Kemerasul. Sok koyok dadi rasul gitu kan. Kemerasul. Baru ini Pak Ya, istilahnya. kemerasul ini ya, kok soyok dadi rasul. Saya ketemu teman, saya ingin sekali menginjili dia. Nah, paling mudah masa ini, saya cuma bawa HP Pak Yudi. Ya. Tak cerita nih, sini, ini udah ada berita bagus ini loh. Ya, tinggal ngeklik, kita dengar berdua. Sebetulnya sekarang ini kita sudah jadi agen-agen berita Injil. Walaupun pemberitaan itu tidak harus keluar dari ide kita. Ya. Oh, Jadi memanfaatkan teknologi ya, betul. teman saya datang ke rumah saya sambatan, ya, ngeluh begini. Nah, ini waktunya untuk kita dengar keluhan mereka, dengar beberapa waktu, ambil aja HP, tak cerita ini loh. Ada berita bagus, yuk kita dengar bareng-bareng. Nah, itu dia tidak merasa kita ngajari dia. Jadi Nah. kayak pendamping gitu Pak ya. Iya, kita ini tinggal jadi agen bareng gitu ya. Iya, jadi agen, Iya, murah iya. meriah, ya, dan lebih tepat. Setelah itu pasti akan ada satu tanggapan. Betul. Nah, tanggapannya tanya jawab kayak kita sekarang ini. Oh, jadi jalannya di situ Di ya. situ. Betul, betul. Jadi nggak perlu kita sampai harus sekolah dulu Ya. jadi pendeta. Sekolah libur Pak karena ada Oh pandemi. iya bener, sekolah libur. Iya. Iya, 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 iya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan seperti Iya, iya. berita-berita sekarang yang Jemaat Kunci Daud lagi dengar juga kan tersimpan di situ. Iya, betul. Bisa Pak. dibuka sekali lagi, bisa dibuka 2 kali lagi. Iya, iya, iya. Ya, jadi mana topik-topik yang kita bisa simpan? Ada orang yang datang kepada kita dengan keluhan-keluhan. Kita akan temanya itu keluar dari kebutuhan. Ya, tinggal nonton bareng-bareng. Betul, betul. Ya. Jadi boleh juga Pak ya, misalkan teman saya nggak di Malang misalkan ya, Ya. nggak ketemu toh Pak, pandemi seperti ini, bisa ya tak kirim ke Wah, sangat temen bisa. seperti itu Pak ya. Ini penginjilan sekarang ini walaupun dalam masa pandemi, justru masa pandemi ini jadi sebuah sarana penginjilan murah meriah dan bisa mencapai mereka. Bener. Nah, Iya ya. Jadi daripada membaca berita hoax, lebih baik yang benar-benar itu Pak ya di-sharing, betul. kirim gitu ya. Ya, dengar bersama atau di-sharingkan. Dikirim gitu. Ya. Saya punya grup. Ini kalau saya bisa ceritakan, punya grup sekolah.
grup sekolah itu pasti tidak seiman semua. Ya benar ya. Gitu. Tapi kan ada yang seiman di situ. Nah, saya dengan bahasa yang paling bagus berkata, saya setiap pagi akan kirim renungan pagi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang membutuhkan. Jadi setiap pagi tak kirim. Nah, respon yang saya dapat justru bukan hanya dari saudara-saudara kita seiman loh Pak Yudi. Yang luar iman kita, terima kasih Pak Stefanus renungannya, terima kasih siraman rohaninya. Nah, saya pikir ini juga sebuah sarana Jalan, untuk ya. memberitakan Injil. Iya. Ya, sampai ada yang datang ke rumah, Pak bisa saya didoakan, kenapa enggak? Padahal Ya di luar, seiman, ya? bukan. Oh. Doa kita kan bukan sebuah sesuatu yang menjadi mantra buat mereka. Ya, Kita ya. berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mengabulkannya. Nah, itu juga sarana. Ada loh, pandemi seperti ini, justru masa-masa ini saya pikir pemberitaan Injil semakin mudah, semakin gampang kita lakukan. Asal punya niat. Gitu, Pak, ya. Yang pertama muncul itu niat. Kita mesti berdoa, Tuhan berikan kami ini semangat Iya. untuk memberikan Injil dengan mengingat satu, celaka kalau kita tidak Iya. memberitakan Injil. Soalnya gini Pak, saya itu kadang mau nginjili juga deg-degan loh Pak, takut gitu loh, takut Ya. ngomong salah gitu. Jadi mungkin dengan cara seperti ini lebih gampang. Ya, lebih gampang. Kita siapkan bahan-bahannya, ngobrol bareng, lihat bareng. Betul. Sharingkan itu sama-sama sehingga nanti ada respon. Respon itu pun Tuhan yang akan melakukannya. Setelah kita melakukan pertemuan, mungkin melihat sama-sama, ngirim sebuah renungan, kita akan berdoa supaya Tuhan Roh Kudus yang akan mengurapi ini dan akan berbicara kepada mereka. Oh, iya. Satu lagi Pak. Ya, Nah ini satu lagi saya ingat katanya ini Pak ya, katanya. Kalau kita mengabarkan Injil atau berbuat baik ya, jadi berkat buat orang meskipun kondisi kita juga nggak baik seperti itu malah kita itu dikuatkan katanya Pak, malah rasa syukur itu bertambah gitu. saya kalau ingat tentang kata itu Pak Yudi, kita ingat satu hamba Tuhan, senior, sangat senior. Dia sudah berpulang ke surga. Tapi kata-katanya tak pernah lupa. Kalau kita ngomong melayani orang, dapat kekuatan. Kata-kata itu sepele, ringan, masuk akal. Satu kali saya ini pelayanan ke sebuah gereja, namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, di Jalan Arjuno. Gereja itu menghadap Arjuno, tapi kantornya menghadap Jalan Bromo, Gang 1. Saya duduk dengan gembala itu, namanya Pak Ishak Liu. Ya, Om Ishak Liu. Dia itu omong begini. Ya, Stefanus dengan logatnya dia dari Tiongkok, logat Cungkwok, Laite. Ya, bahasa Indonesianya lancar, hanya sulit mungkin didengar. Iya. Ya. Dia berkata, Stefanus, mesti semangat beritakan Injil. Injil ini kekuatan Allah. Saya tanya sama dia, Om, bagaimana waktu kita menjadi saat lemah, kita sendiri perlu kekuatan. Apakah kita bisa menyampaikan kekuatan kepada orang lain? Iya. Wah, dia berikan resep bagus. Dia berkata begini, Om ini sudah 60 tahun lebih melayani Tuhan. Yang mesti lu lakukan sama yang gua lakukan. Waktu gua mulai sakit, rasa sakit. Maksudnya dia waktu kesehatannya Fisik mulai ya, tidak fit. fisiknya itu. Gua pergi rumah sakit, doa no orang sakit. Nah, saya jadi heran juga. Badan mulai tidak fit, malah pergi rumah sakit kan tertular. Iya betul. Tapi saya tidak ngomong, tidak berani ngomong. Ya, mulai rasa sakit, pikir rumah sakit, doa orang sakit. Kalau mulai tidak punya uang tinggal sedikit, pikir orang tidak punya uang, kasih uang. Wah, saya pikir yang kedua tambah entek. Iya. Yang ketiga, waktu mulai susah. Kalau susah ini saya terjemahkan mulai lemah, mulai tidak ada kekuatan. Pikir orang susah, layani orang susah. Saya tanya, hasilnya apa Om? Iya. Mulai sakit, pergi rumah sakit. Saya pikir ketularan. Benar.
Uang mulai sedikit, kasih orang Kasih. uang, mulai kehilangan, Betul. tambah. Susah, nemui orang yang susah, pahala lebih susah. Bener Pak, bener. Dia ngomong begini, nah, waktu lu mulai sakit, iman sembuh ilahi kurang. Doa orang sakit, kasih firman orang sakit, doakan orang sakit, imannya dia tumbuh, lu punya iman tumbuh. Oh. Ya. Pak Yudi, saya praktek itu. Kalau saya sudah mulai sakit, sedikit sakit, ada orang sakit lebih parah, saya pasti akan katakan, bilurnya Tuhan akan menyembuhkan engkau. Pasti, semangat, kehidupan Tuhan beri. Saya mulai muncul, sakit yang parah saja Tuhan sembuhkan, masa sakit begini Tuhan tidak sembuhkan? Waktu saya doakan, dia kuat, saya juga jadi kuat. Wah, amin amin amin. Itu Pak ya. Satu kali pengalaman lagi. Satu waktu, kita masih tinggal di Tulang Bawang, di Jalan Tulang Bawang. Itu hari Senin, saya masih ingat hari Senin. Uang kita ini tinggal 28.000. Belum bayar SPP anak-anak, belum bayar listrik, dan Wah, sebagainya dan tahun sebagainya. berapa itu, Pak? Tahun 92, 93, sorry, 2003. 2003. 2003. Kita pindah Tulang Bawang tahun 2000. Saya pikir apa yang bisa lakukan? Nah, bukan uangnya yang saya pikir. Mulai kekurangan uang, mulai muncul kekhawatiran, Iya betul. mulai muncul kepercayaan kita mulai terganggu. Iya. Ya, pemeliharaan Tuhan yang namanya Yehova Jireh itu mulai luntur. Benar. Saya pergi waktu itu kepingin beli kue bikang itu loh. Bikang itu di Mitra 2. Saya nyebrang Nyebrang ke rel rel, itu, ya. kan ada bakso presiden. Benar. Ada orang di situ ngemis. Baru dia buka lapaknya itu, apa namanya itu, tikarnya Tikar, itu, dibeber. Ada satu tempat untuk dia minta, kayak omplung-omplung itu. Waktu saya kasih, itu saya masih ingat, satuan uang itu ada 20.000, ada 5.000, ada 2.001, Tuh, sama ada saya. 1.000. Harusnya, setuju enggak kalau saya cari yang 1.000? Benar, biasa. Ya, 1.000 Pak. Supaya saya Betul. tinggal 27. Iya. Saya mungkin ke susu, tak taruh di situ, yang jatuh yang 20. 20.000 waduh. Jadi tinggal 8.000 kan. Iya benar. Saya begitu lihat ke bawah itu, mau tak ambil lagi itu kan ya dia sudah lihat. Benar. Langsung diambil Pak Yudi sama ibu itu. Diambil itu uang. Nah, jadi masuk 20.000 itu Pak. Iya. Ya, saya pikir tak masuk 1.000, kan saya masih punya 27. Saya angkat dari kantong masuk 20, diringkes sama dia. Saya ya getun, dia ringkes, saya tanya, "Loh Bu, Ibu mau kemana?" Itu diringkes sih tikernya, sak omplong-omplongnya bawa. Saya mau tanya, "Bu, Ibu mau kemana? Kenapa?" "Pak, saya ini dari rumah tuh enggak bawa apa-apa, cuma saya bawa harapan satu." Ya, katanya dia, semoga Tuhan memberikan saya rezeki yang cukup. Saya belum pernah Pak, selama saya ngemis dikasih 20.000. Saya nyadari waktu itu, sajane aku keliru tuh 20.000 itu. Bapak coba mikir ya. Wah, sangat terasa gitu. Dia pulang, dia berkata, "Suami saya ini sakit Pak. Saya sudah janji sama dia, kalau sudah cukup saya akan pulang, saya akan jaga dia, rawat dia. Ini sudah cukup Pak untuk saya hidup sehari ini. Besok ya urusan besok." Bayangin Pak. Waduh. Kata itu kan semakin membuat saya. Dia pulang dan saya lihat waktu dia ringkes-ringkes, waktu dia langkah pulang, itu langkah yang penuh dengan ucapan syukur. Langkah yang benar-benar membuat dia berubah dari datang ke tempat itu dengan pulang. Ada sebuah perubahan. Saya diberkati sekali. Yang merubah saya 20.000 itu saya tidak harap lagi 20 itu untuk berkembang menjadi 200 atau 2 juta atau sekian. Tapi yang saya dapat dengan memberi, melayani, mengabarkan berita baik ini, saya cuma bisa katakan Tuhan yang menggerakkan saya Bu. Ini memang Tuhan yang memberkati Ibu. Akhirnya dia tanya loh alamatnya di mana, Tulang Bawang 5B, dia datang dan ikut lansia akhirnya. Waduh, Dari puji sana, Tuhan, puji bukan Tuhan. dari kita. Iya, iya. Ikut
Ya. Terus yang saya dapat adalah bagaimana iman seorang ibu itu. Ya walaupun dia belum punya iman, mungkin ya kita masih sebut pengharapan. Dia berharap dari tidak punya mendapatkan sesuatu, uang 20.000. Dan saya pikir dia saja bisa berharap, saya juga menumbuhkan harapan, menumbuhkan iman. Dan saya pikir uang 8.000 yang ada di tangan saya angkat dengan tangan kanan saya ngomong, ini adalah berkat yang mungkin seperti awan sebesar telapak tangan yang menjadi hujan yang lebat. Amin, amin. Ya. Jadi pada waktu saya memberi, bukan lagi berharap untuk kembali, tapi waktu kita melayani, waktu kita memberikan pelayanan kepada orang, iman kita itu muncul, kekuatan itu timbul. Ya, kekuatan iman yang besar itulah yang menarik berkat dari Tuhan untuk berlimpah kepada saya. Ya, jadi saya pikir kalau kita datang ke orang sakit, iman mereka tumbuh, iman saya juga tumbuh. Memberikan orang miskin, iman mereka tumbuh juga, iman saya tumbuh. Demikian juga waktu kita mulai susah, kalau kita datang kepada orang yang lebih susah, pasti kita memberikan penghiburan. Ya, kalau kita baca firman untuk saudara-saudara kita seiman, pasti akan muncul sebuah pemberitaan firman yang berisi penghiburan. Saya pasti dapat penghiburan itu juga dari. Amin, amin. Berarti ini mungkin juga hal yang sama yang terjadi sama Paulus, Pak, ya, dengan kondisi dia yang nggak normal sebagai tawanan. Ya, betul. Jadi niatnya dia memberitakan Injil tetap Betul. ada. Saya Agripa itu berkata, Paulus, seandainya kamu tidak naik banding, kamu selesai hari ini. Tapi karena kamu naik banding, kamu harus dibawa ke rumah. Dan dia dibawa ke rumah bukan sebagai orang biasa, sebagai narapidana. Narapidana. Diawasi oleh seorang pengawas, namanya Julius. Dia naik perahu, dia naik kapal. Itu pun bukan kapal yang lancar. Iya, benar, badai. Pecah lagi ada badai. Iya. Dia mesti turun lagi di sebuah pulau namanya Malta. Tapi dia bisa menangkan seorang gubernur. Nah, saya pikir sekarang kalau gubernur dimenangkan, waktu itu gubernur punya kekuatan yang sah. Betul. Kekuatan yang hebat, kekuasaan. Pasti semua pulau akan ikut, Betul. minimal keluarganya gubernur. Iya. Ya. Sampailah dia di rumah. Sepertinya kalau saya ngomong seperti ini, dia sampai di rumah memang bukan sebagai seorang penginjil, sebagai narapidana. Ditawan gitu, Pak, ya. Apa artinya sebuah status buat dia? Sampai dia ngomong, tanganku terbelenggu, tapi hatiku tetap bebas untuk melayani. Sebab itu dia berkarya. Kita tahu mungkin yang menulisnya surat itu, surat penjara adalah Timotius mungkin. Ada yang lain juga. Tapi kita lihat itu. Namanya Paulus bisa mengabarkan surat Filipi, Efesus, Kolose, Filemon. Nah, misalnya Paulus jumpa dengan orang Filipi, ngomong lisan, selesai, Pak. Ya, belum tentu seperti ini ceritanya, Pak, ya. Tapi karena dia di penjara, di tulisan surat, Paulus sudah tidak ada 2000 tahun lalu. Suratnya tetap berbicara sampai Yesus datang kembali. Dan mungkin ribuan orang juga bertobat. Iya, Pak. Ya. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan Paulus zaman itu bisa kita lakukan zaman sekarang dengan Ya, membagikan betul. berita-berita Injil, Pak, ya. Betul. Kalau saya khotbah di Kunci Daud, sekali khotbah lupa, Pak. Jemaat juga diberkati, tapi ya lupa. Iya, betul. Tapi sekarang kan ada satu rekaman yang kita tidak perlu merekam, tidak perlu kita simpan. Iya. Sewaktu-waktu tinggal klik, Diklik, keluar lagi itu. betul. Nah, saya berharap juga seperti Paulus, sampai saya tidak ada pun, kalau Tuhan Yesus belum ada, jadi berita masih bisa disampaikan kemana-mana. Iya. Berarti ini juga jadi sarana, Pak, ya. Dalam tanda kutip mungkin jemaat-jemaat yang merasa, wah, saya tidak pinter khotbah, tapi dengan membagikan siaran, rekaman khotbah, Jadi berita agen. Injil, ya, dibagi ke grup-grup mungkin, ya, ke Ya. temannya, itu jadi berkat juga. Jadi berkat. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil sebenarnya, Pak, ya. Tidak ada alasan. Apalagi zaman sekarang. Harus diberitakan. Betul. Karena terkutuk loh orang yang tidak memberitakan Injil. Celakalah aku, kata Paulus, kalau aku tidak memberitakan Injil.
Ya. Ya. Ya, keluarga Kunci Daud, Bapak Ibu yang sekarang lagi ada di rumah, kita dengar kesaksian dari Pak Stefanus, perbincangan hari ini yang banyak memberikan hikmat luar biasa bahwa kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Bahkan sama seperti yang tertulis Paulus tuliskan di Alkitab, kita juga bisa lakukan dengan membagikan rekaman, Pak ya, Ya. rekaman berita-berita Injil, mungkin firman-firman pendek ya Pak, Ya. di-share di WhatsApp mungkin ya, atau ke teman-teman pribadi gitu Pak ya, jadi akan jadi berkat gitu Pak. Ya. Dan ini waktunya, Pak. Kamu akan jadi pemberita Injil, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin, amin. Mungkin dengan uang kita tidak sampai Amerika. Oh, iya betul. Tapi dengan ini, kirim aja ke sana, sampai di Amerika orang dekat. Iya, iya, iya. Dan kemanapun seluruh dunia. Dan dengan pandemi ini, kita ini bersyukur juga di tengah-tengah penderitaan, yang kita syukuri Injil dapat diberitakan Amin, ke amin. seluruh bumi dengan cepat. Amin, amin. Ya. Ya. Demikian Bapak Ibu, kita akan akhiri perbincangan ini, tapi saya percaya akan ada kesempatan-kesempatan lain dan Pak Stefanus juga akan semakin aktif, sering sharing ya gitu Pak Ya. ya, lewat platform digital, Ya, terima kasih lewat banyak. YouTube, lewat WhatsApp, akan jadi berkat bagi kita semua, tidak terbatas hanya keluarga Kunci Daud, tapi saya percaya juga jadi berkat dimanapun Pak ya. Amin. Gitu. Amin. Gimana? Ya mungkin kita akan mengakhiri talkshow hari ini, doa malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Pak. Ya, puji Tuhan, jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terhadap kami jemaat Kunci Daud. Satu hal yang kami mohon setelah perbincangan kami, Roh Kudus yang memenuhi kami, Roh itu juga yang memberi kami kemauan, yang menggerakkan hati kami untuk memberitakan Injil. Dan Roh Kudus memberikan kami, biarlah kami sadar bahwa memberitakan Injil adalah panggilan hidup kami. Memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi adalah tugas imamat agung yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas semua keadaan yang Engkau izinkan buat kami. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kami. Hari ini kami tidak dapat menjangkau dunia dengan fisik kami, tapi kami dapat menjangkau dunia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan juga, keberanian menyampaikan berita-berita Injil lewat sarana yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami miliki. Dan biarlah Injil dapat diberitakan kemanapun juga Engkau mau. Berkati Pak Yudi dan seluruh kru dari gereja Bethlehem Indonesia Kunci Daud. Engkau pakai mereka menjadi saluran pemberitakan Injil. Bahkan Tuhan berkati gembala, ibu dan seluruh staf, bahkan jemaat Kunci Daud dimanapun mereka berada. Utuslah kami Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kami percaya waktu Engkau mengutus kami, Engkau pasti akan memperlengkapi kami dengan perlengkapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang biarlah berkat rahmat dari Tuhan turun atas kami sekalian. Berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, kami tetap diberkati. Amin. Terima kasih dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Tuhan memberkati berkati pelayanannya. Tuhan berkati. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di doa malam minggu depan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama saudara kita berdoa untuk memberikan korban persembahan syukur bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, pengagungan, ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, di ibadah doa malam ini Tuhan, kami telah sama-sama mendengar sebagai firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan penuntun atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya yang indah bagi kami Tuhan, untuk kami membalas segala kebaikan-Mu. Dengan kami memberikan korban persembahan syukur bagi kamu. Ajari kami Tuhan untuk kami memberikan terbaik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan persembahan kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Stefanus Suwarno atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan berjumpa kembali dalam doa malam minggu depan, Selasa 18 Agustus bersama Bapak Gion Siswanto. Mari bergabung dalam Mesbah Kunci Daud Gabungan, Kamis 13 Agustus dengan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan di grup WhatsApp hari Kamis. Ibadah Raya Minggu 16 Agustus bersama Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Demikian informasi sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.